Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'u al-Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, amma ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, kaki masih bisa berjalan, ya. Dan Allah berikan kepada kita semuanya semangat untuk menjadi orang-orang yang senantiasa sami'na wa ata'na. Oleh karena itu pada malam hari ini insyaallah yang akan kita bahas masih melanjutkan di surat Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أخوى. Ya, inilah Allah perintahkan kepada kita semuanya, yakni di awal surat Al-A'la ini, sabbih, sucikanlah. Ketika kita mengucapkan lafaz ini, pada dasarnya ini adalah Allah yang lagi memerintahkan kepada kita. Siapa kita yang diperintah ini? Yang membaca Al-Quran. Jadi bukannya yang membaca memerintah kepada yang mendengar, tidak, tetapi Allah yang menurunkan Al-Quran itu memerintahkan awalnya kepada Rasulullah, akhirnya Allah memerintahkan kepada kita. Inilah salah satu ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ketika kita semuanya lagi membaca Al-Quran, pada dasarnya kita ini adalah lagi dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabbih dari fi'il madinya sabbaha yusabbihu, sabbih, sucikanlah. Ketika kita melafadzkan ayat ini, ketika kita menjalankan perintah Allah, kita disuruh mensucikan. Mensucikan apa? Isma rabbikal a'la. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan kepada kita semuanya, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ketika Anda menjalankan perintah Allah ini, sehingga ketika Anda sujud, lakukan. Karena perintahnya sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, sehingga jawaban kita adalah maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi. Subhana Rabbi, karena disambung dengan al-a'la sehingga menjadi subhana rabbiyal a'la. Jadi aslinya adalah subhana, maha suci, Rabbi, Tuhanku, al-a'la, yang maha tinggi.
Jadi kalau kita semuanya lagi bersujud, kalau kita memilih bacaan ini sebagai bacaan kita dalam sujud, berarti kita mengikuti sunnah Rasulullah. Kita juga langsung bahwa ini adalah perintah Allah kepada kita semuanya. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sehingga ucapan kita Subhana Rabbi al-Azim. Beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah sabbaha yusabbihu, sabbaha fi'il madhi, yusabbihu fi'il mudhari, sabbih fi'il amr, bentuk masdarnya adalah tasbih. Bentuk masdarnya adalah tasbih, artinya adalah ucapan, ungkapan kita mengucapkan kata-kata subhanallah. Sehingga ketika kita mengucapkan subhanallah, itu sebenarnya juga termasuk kita menjalankan dari perintah ini. Sehingga kalau Allah sampaikan pada kita semuanya, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim, ya. Telah bertasbih kepada Allah, telah mensucikan kepada Allah siapa? Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dikuatkan lagi dalam surat yang setelahnya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, menggunakan fi'il mudhari. Sedang berlangsung dan terus-menerus bertasbih apa? Yaitu semua apa yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'la ini, surat yang ke-87 ini, dengan diperintahkannya semua apa yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah. Oleh karena itu, wahai pembaca surat Al-A'la, sucikanlah Anda juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bentuk ucapan dari tasbih itu adalah subhanallah. Maka pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada kita semuanya, kalau kita bertasbih itu apa yang kita dapatkan? Ya, kata Rasulullah Muhammad SAW, at-tuhuru satrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Ketika kita semuanya bersuci, itu bagian daripada iman. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu memenuhi timbangan. Ketika kita mengucapkan subhanallah, ditambahi lagi dengan alhamdulillah, tamla'ani. Kedua-duanya, subhanallah dan alhamdulillah, itu memenuhi timbangan sepenuh langit dan bumi. Masya Allah. Berarti pahala kita luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Berarti orang-orang yang mengucapkan tasbih di bumi ini, nanti kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa saja yang berat timbangannya, timbangan apanya? Kebaikannya selama hidup di dunianya, maka nanti di akhiratnya akan menjadi orang-orang yang fi 'ishatin radiyah, hidup yang menyenangkan. Hidup yang menyenangkan itu berarti pasti nanti diawali ketika di dunianya juga menjadi orang-orang yang menyenangkan. Jadi orang-orang yang layak masuk surga, bahagia di surga, itu di dunianya juga harus bahagia. Orang yang sedih, orang yang nelongso, orang yang sumpek, orang yang apa lagi? Ya, hidupnya susah, begitu ya, maka orang-orang tersebut tidak layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan ucapan kita mengucapkan subhanallah, ya, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang mampu. Kenapa bahagia itu muncul? Nah, ini dijelaskan nanti di ayat yang kedua. Kata Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis berikutnya lagi, kalimatani khafifatani. Ada dua kalimat yang kalimat itu ringan diucapkan di lisan. Nah, begitu ya. Dan itu memperberat amal timbangan kita. Dan itu dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah
Nah, kan begitu ya, sering kita baca itu ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, maha suci Allah dengan memuji kepadanya, dengan pujian untuknya, subhanallah al-azim, Allah yang maha agung. Kata-kata subhanallah itulah dijelaskan di ayat ini, apalagi di sini menggunakan lafadz yaitu al-a'la, Allah yang maha tertinggi. Ketika kita mengucapkan lafadz subhanallah, apalagi dalam sujud tadi mengucapkan kata-kata Allah yang maha suci dan Allah maha tinggi, digambarkan oleh Allah. Tingginya Allah itu berapa kilometer? Nah gitu ya. Tingginya Allah itu dalam bentuk apa? Allah menjelaskan di ayat yang kedua, Allah disebut maha tinggi. Kita mensucikan Allah maha tinggi karena adalah alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Di dalam tafsir Muyassar dijelaskan di sini, yang dimaksud dengan alladzi khalaqa fasawwa, ini ya, yang dimaksud dengan alladzi khalaqa fasawwa, di dalam tafsir dijelaskan nazih, sucikanlah isma rabbika, nama Tuhanmu al-a'la yang maha tinggi. Bagaimana kita mensucikan Allah yang maha tinggi? Bukan seperti kalau baju kita kena najis akhirnya dengan dicuci sehingga menjadi suci. Bukan jasad kita kena kotoran terus kemudian dihilangkan pakai air akhirnya kita menjadi suci. Mensucikan Allah tidak sama dengan mensucikan baju dan badan. Kalau mensucikan baju dan badan di dalam bab fikih namanya bab toharoh. Tetapi di sini bab tentang tasbih. Mensucikan Allah itu berarti bagaimana caranya mensucikan anis syariki, ya, mensucikan dari asyariki, yakni tentang sekutu-sekutu, ya, tentang sekutu-sekutu, mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Wan naqaisi, dan termasuk juga kekurangan-kekurangan. Jadi mengakui kalau Allah itu ada sekutunya, mengakui kalau Allah itu ada kekurangannya. Nah, begitu ya. Jadi seperti berita yang ada tanggal 4 Januari, para pembesar-pembesar atau para artis-artis di Los Angeles, mereka berkumpul akan memberikan hadiah kepada seseorang yang telah berprestasi, karena mungkin pengikutnya banyak, pendukungnya banyak, pencintanya kan banyak gitu ya. Mr. X dia mendapatkan sekian ribu, katakan dia. Mr. I mendapatkan sekian ribu. Yang bawahnya tulisannya God, apa? Tuhan, nah, gitu ya. Tidak ada pendukungnya, gitu ya. Ketika dia mengatakan kata-kata tidak ada pendukungnya, nah, gitu ya, sehingga semuanya mereka bersorak-sorai, nah, gitu. Berarti artinya ketika ada orang bahwa Allah itu tidak berperan di dunianya, nah ini termasuk an-naqais. An-naqais, ketika kita dalam hidup tidak pernah merasakan bahwa kita ini dalam tanda petik gitu ya, dirahmati, disayang, disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah jatuh dalam kita ini tidak mensucikan Allah. Ya. Saya bisa minum karena saya punya uang. Saya bisa makan karena saya bisa beli makanan. Saya bisa bekerja karena saya punya pengetahuan. Saya punya pengetahuan karena saya sekolah, kuliah, belajar, kerja keras. Sehingga di dalam benaknya, di dalam otaknya ini Allah tidak pernah tersentuh dalam kehidupannya. Berarti telah mengakui Allah itu berarti tidak berperan dalam hidupnya. Ada di antara kita mungkin yang dalam sholatnya mengucapkan subhanallah, subhanallah, tapi dalam praktek kehidupannya tidak pernah menjadikan Allah itu adalah ada dalam benaknya. Makanya kembali lagi ya, syair-syair yang sering kita munculkan, aku minum, ingat kamu, aku makan, ingat kamu, aku mau tidur, ingat kamu mau mandi, ingat kamu mau pergi, ingat kamu di lampu merah, ingat kamu. Kamunya siapa? Iya kan? Bukan HP, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini sebenarnya bentuk bagaimana kita ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya. Bentuk kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tanzihan, yang betul-betul kita mensucikan Allah. Bagaimana mensucikan Allah tadi? Ini dijelaskan dalam tafsirnya itu yaliku, karena ini adalah layak. Layak dengan apanya? Bi'azamatihi subhanahu, dengan keagungannya Allah yang betul-betul luar biasa. Apa keagungan Allah itu? Apa ketinggian Allah Subhanahu wa taala? Tadi lafadznya yang begitu simpel ya, Allah sampaikan alladzi khalaqa fasawwa. Simpel kan lafadznya itu ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Para mufassir berikan keterangan yang sama. Ketika ada fi'il dan fi'il ini tidak disebutkan maf'ulnya, tidak disebutkan objeknya, khalaqa, mencipta apa? Di dalam tafsir dijelaskan di sini adalah khalaqal makhluqati. Khalaqal makhluqati. Jadi Allah lah yang menciptakan semua makhluk. Allah yang menciptakan semua yang ada. Ya, Allah menciptakan semua yang ada. Fa'atqana khalqaha. Allah juga memutkinkan. Atqana itu menyempurnakan. Ya, sering kalau orang hafalan Quran itu hafalannya mutkin. Itu disuruh baca surat apa saja, nah gitu ya. Ini ayat ini ada di surat apa, halaman berapa, baris keberapa, artinya apa. Itu namanya mutkin dalam hafalannya, Nah, sehingga di sini kalau ada kata-kata fa'atqana, betul-betul lihai, betul-betul menguasai. Menguasai apa? Menyempurnakan. Nah, gitu ya. Khalqaha, ciptaannya sempurna, betul-betul sempurna, dan tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang, tidak ada yang tidak bagus. Maaf kalau kita mungkin pernah kerja di sebuah pabrik, katakanlah pabrik sandal misalkan saja. Sandal yang telah diproduksi ternyata perlu disortir. Oh, ini KW atau keramik ya, keramik itu ada KW1, KW2, KW3, ada yang tidak layak. Nah itu ya, itu kalau produknya pabrik. Sandal juga begitu. Ini yang kelasnya untuk diekspor, ini kelasnya untuk orang-orang sepanjang gitu. Ini kelasnya untuk dibuang, kan mesti ada begitu ya. Kalau kita beli keramik biasanya yang KW1, KW2 atau KW3? Oh, KW3. Ini kan begitu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada menciptakan itu KW1, KW2, KW3, enggak ada. Semuanya adalah KW kualitas satu semuanya. Itulah tadi Allah sampaikan alladzi khalaqa fasawwa. Allah menciptakan semua apa yang ada. Jadi kalau kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian semuanya menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Yang ayat sebelumnya Allah mengatakan, apakah sama orang yang menciptakan dengan orang yang tidak pernah mencipta? Allah itu menciptakan semua apa yang ada. Kita lihat mungkin di malam hari melihat ke atas ada bintang-bintang ya, jumlahnya ada berapa? Nah, kalau dulu ditemukan berjuta-juta bintang di langit dulu itu ya. Kalau sekarang jumlahnya miliaran ternyata. Ya, jumlahnya miliaran bintang. Itu semuanya karyanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah karyanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jin yang diikut sertakan dalam mencipta. Tidak ada satu profesor doktor pun yang diikutkan untuk mencipta. Berarti yang hebat di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang ada di lautan itu, jumlah ikan yang ada di lautan berapa jumlahnya? Bukan miliaran tapi triliunan jumlahnya. Kita tidak tahu lautan itu jumlah apa dalamnya airnya. Kalau menurut penelitian itu bumi ini 2/3-nya berisi air. Berarti air ini sungguh luar biasa banyaknya. Ikan jumlahnya berarti berapa triliun jumlahnya.
Dan itu terus berkembang dan berkembang dan berkembang, dan orang-orang tidak akan pernah ada yang bagaimana memberi makan ikan itu kayak apa. Masya Allah. Itu semuanya alladzi khalaqa fasawwa. Belum lagi Allah menciptakan yang namanya tumbuh-tumbuhan, mulai dari tumbuh-tumbuhan yang paling kecil, tumbuh-tumbuhan yang berbatang, tumbuh-tumbuhan, itu dalam pelajaran biologi ya. Itu karyanya siapa? Semuanya karyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sayur-sayuran yang sekarang dijual di pasar-pasar, semuanya itu adalah karyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita semuanya itu juga karyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, gitu ya. Jantung kita masih bisa. Ini semuanya ternyata adalah karyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi sering kita ucapkan dengan lafaz Allahu Akbar. Allah itu adalah maha besar. Kebesarannya di mana? Ternyata tidak ada satu detik pun atau seperdetik dalam diri kita ini yang tidak diopeni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Allah kemarin yang sudah kita bahas, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tidak ada dalam satu detik pun, seperdetik pun, apa yang kita hidup ini tidak pernah lepas dari campur tangan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Inilah surat Al-A'la menggambarkan ini peran Allah dalam kehidupan kita. Sehingga sering kita ucapkan wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Surat Al-Baqarah ya, ayat kursi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Hifdhuhuma dalam rangka memelihara semua apa yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kata Allah la ya'uduhu. Allah itu tidak pernah apa? La ya'uduhu, tidak pernah merasa dirinya ini apa? Ya, jadi tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh merasa capek, merasa jemu. Untuk apa? Merasa berat. Nah, begitu ya. Kalau kita ini ada tanggung jawab saja, duh nggak bisa, mohon maaf ya, gitu kita ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk contoh, saya lagi ya. Kita itu sekarang di dunia ini kan ada 8 miliar manusia, dan semuanya perlu minum, semuanya perlu makan. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ngopeni kita semuanya, ya, masih berbuat kasih sayang kepada kita semuanya. Jadi ini alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah yang menciptakan dan menjadikan semuanya adalah sempurna. Termasuk ketika kita meyakini, menyadari bahwa karyanya Allah itu adalah serba sempurna. Nah, gitu ya. Makanya kita tidak akan pernah mengecilkan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seseorang yang dia kecapean dalam perjalanan, terus kemudian dia di tengah lapang itu, di sawah itu dia istirahat, kebetulan ada pohon yang besar, nah gitu ya, pohon asem katakanlah. Di bawah pohon asem itu dia sambil semilir angin yang begitu sejuknya. Di depannya ternyata ada buah semangka yang begitu besar. Dalam benak hatinya, ini Tuhan ini nggak adil, ya, gitu ya. Ternyata buahnya besar seperti semangka, gitu ya. Ternyata batangnya cuma kecil. Sementara saya ini berada di bawahnya pohon asem yang begitu besar, buahnya ternyata kecil-kecil. Akhirnya dia tertidur, gitu ya. Akhirnya Allah menurunkan berupa asem dari atas, mungkin lima asem langsung jatuh ke kepalanya. Baru dia sadar, Masya Allah, seandainya gitu ya, pohon yang besar itu buahnya harus besar, apa yang terjadi kepala saya ini, gitu ya. Ya inilah kadang-kadang kita semuanya memandangnya dengan cara pandang yang kita ini lemah, ya, memandang kita lemah. Kenapa saya yang sudah berusaha, saya sudah menabung, saya sudah sholat, sudah begini-begini, kenapa kok juga belum berangkat umroh? Sementara dia cuma penjual es, tiba-tiba langsung berangkat
umrohan gitu ya. Tidak usah iri dengan apa yang Allah sudah tetapkan di antara kita semuanya. Masing-masing kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi qaddara fahada." Allah yang sudah menetapkan. Kenapa dia harus diberi itu? Kenapa saya tidak? Kenapa mereka disukseskan? Kenapa saya tidak? Semuanya pada dasarnya yang menentukan Allah, yang menciptakan Allah. Alladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara jami'al muqaddarat. Allah yang menetapkan semua dari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita muncul namanya sudah menjadi takdir. Sudah qadarullah. Makanya orang-orang yang mengucapkan lafaz subhanallah akan muncul jiwa-jiwa orang-orang yang apa? Nrimo ing pandum. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Semakin sering kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, akhirnya jadi wong sing males kerja. Betul? Iya. Loh, kan semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu maksudnya. Nah, gitu ya. Artinya setelah kita semuanya menjadi orang-orang yang faida faragta fansab. Faida faragta fansab. Apabila kamu setelah selesai berbuat ini, maka harus kamu berbuat ini lagi. Apabila kamu selesai dari buat ini, kamu harus berbuat lagi. Dan semuanya ketika melakukan sesuatu itu harus ada ilmunya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala itu kalau dipadukan dengan kita mengucapkan kata-kata subhanallah, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah memberikan himbauan pada kita semuanya. Ketika kamu sudah menjadi yang yakin semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan menjadi orang yang malas. Kamu harus menjadi orang-orang yang ayyukum ahsanu amala. Di dalam beberapa tafsir ayyukum ahsanu amala itu adalah satu, orang yang ilmunya luar biasa banyaknya. Ilmunya luar biasa banyak. Sholat mempunyai ilmunya, kerja ada ilmunya, gitu ya. Tidur ada ilmunya, dalam kehidupan ada ilmunya. Ilmunya luar biasa banyaknya. Dengan ilmu itu semangat berjuangnya juga luar biasa. Di semangat luar biasa perjuangannya tadi disertai dengan lafaz kita menerima semua hasilnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhirnya kita menjadi orang-orang yang senantiasa perjuangan kita yang harus maksimal dan semuanya diserahkan kepada Allah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, walladzi akhrajal mar'a. Kalau tadi walladzi qaddara fahada, Allah sudah mengkadarkan semua makhluknya tadi dan memberikan petunjuk bagaimana makhluknya itu bisa sesuai dengan apa yang dia milikinya. Makanya kalau kita contohkan ada cicak. Cicak itu hidupnya di mana? Di dinding. Tetapi makanannya ternyata nyamuk yang terbang. Ya kan? Kita mungkin nggak habis pikir kenapa Allah menciptakan begitu. Ternyata cicak yang berada di dinding ini ketika dia mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti kita, punya akal yang ilmu yang tinggi, punya kaki yang bisa berlari. Cicak itu cuma diam-diam merayap. Cicak yang dia diam-diam merayap, ternyata karena dia usaha, Allah kirimkan berupa nyamuk. Yang menggerakkan nyamuk sehingga mendekati cicak itu siapa? Padahal nyamuk itu, maaf, ini siapa yang pandai nangkap nyamuk dengan tangan kosong? Kalau dengan raket kan gampang ya, tek 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 tek. Nah, kalau dengan raket, kalau dengan tangan kosong sulit kan? Sudah berada di tangan kita gitu ya, di tangan kita nggak bisa nangkep. Bisanya mungkin hanya nyeblek, akhirnya mati. Nangkep coba ditangkap. Tetapi sang cicak yang dia hanya seperti itu aja, cukup dengan jurusnya apa? Nah, cukup dengan kata-kata hap, nah begitu ya. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nah begitu. Ada usaha.
tetapi dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Dia tidak pernah ngersulo. Enak dia bisa terbang, saya bisanya cuma merayap. Pernah dengar cicak itu nelongso, susah, sedih? Gak pernah ya? Hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia, begitu ya. Nah, kita manusia. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Maka Allah sampaikan walladzi akhrajal mar'a. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan al-mar'a. Al-mar'a itu dari kata-kata ra'a. Ra'a yar'a. Ra'a itu artinya kullukum ra'in, menggembala. Al-mar'a berarti artinya di sini adalah tempat penggembalaan. Di tempat penggembalaan itu berarti ada apa? Pasti ada tanaman. Sehingga rumput itu bahasa Arabnya apa ya? Apa? Usbun. Akhirannya huruf ba. Kenapa di sini kok tidak langsung saja mungkin tanaman, nabatun, atau tadi rumput usbun? Kenapa nggak pakai itu aja? Walladzi akhrajan nabat. Kenapa nggak begitu? Inilah Allah yang luar biasa, ahli menata sebuah kata akhirannya sehingga 19 ayat semuanya diakhiri dengan huruf ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal usb. Nah, enggak cocok nanti ya. Makanya diganti dengan walladzi akhrajal mar'a. Masya Allah, gaya bahasanya begitu ya. Allah ternyata yang mengeluarkan semua tanaman-tanaman yang di atas bumi ini, yang luar biasa Allah SWT. Walladzi anbata al-kala al-akhdar. Jadi Allah yang menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rumputan yang hijau-hijau, itu semuanya karyanya Allah, bukan karyanya para petani. Petani sebelum menanam di sawah, Allah sudah menumbuhkan tanaman. Sebelum adanya manusia, ternyata bumi ini sudah bisa menumbuhkan berbagai macam jenis tanaman. Faja'alahu ba'da zalika hasyiman jafan mutaghayyiran. Maka setelah itu Allah menjadikannya tanaman-tanaman itu bisa kering dan akhirnya menjadi kehitam-hitaman. Kesimpulannya, sehingga ketika lisan kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, atau kalau kita hanya mengucapkan subhanallah, tergambar pada diri kita berarti kita ini mensucikan Allah, menjauhkan Allah dari mana ya? Spidolnya mana? Jadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semuanya ya. Jadi sabbihisma rabbikal a'la. Jadi Allah itu maha suci, berarti al-a'la. Ya gitu ya. A'la, Allah yang maha suci ini, kenapa maha suci itu? Karena Allah itu adalah yang khalaqa fasawwa. Jadi ada alam semesta, nah ini ya, semua alam semesta ya. Ini semuanya adalah karyanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada langit, ya, ada bumi, gitu ya. Ya. Semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit, ini semuanya adalah karyanya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Sehingga semuanya ini disebut namanya disebut namanya makhluk. Nah, ini semuanya disebut namanya adalah makhluk. Kalau begitu Allah menjadi apa? Allah itu adalah khalik. Allah itu adalah menjadi khalik. Ketika kita mengucapkan lafaz subhanallah, kita mensucikan Allah, berarti kita mengakui Allah menciptakan ini semuanya adalah zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir, dan selanjutnya ya. Ini semuanya adalah sebagai hiasan. Ketika kita mensucikan Allah, berarti menjauhkan kita prasangka yang sebenarnya itu adalah haknya Allah. Jangan kita jadikan itu dilemparkan ke haknya makhluk.
Seperti contoh, ya, tentang masalah Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung, tempat bergantung. Di surat apa? Al-Ikhlas ya, Allah itu adalah tempat bergantung. Allahu As-Somad. Kita mudah untuk mengucapkan bahwa Allah itu adalah tempat bergantung. Ya, ketika ada masalah kita semuanya hidup berada di atas bumi ini, berarti semua permasalahan kita ini digantungkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ada seseorang yang dia itu naik sepeda motor di jalan. Begitu naik sepeda motor di jalan, ternyata ban belakangnya itu kriul. Ada apa? Bannya ternyata dilihat bocor. Pikiran pertama kali kira-kira nyari warkop atau nyari rumah sakit? Nyari apa? Tambal ban. Akhirnya begitu sambil nuntun cari tukang tambal ban, tukang cari tanggal ban. Nah gitu ya. Begitu ternyata sampai di rel kereta api sana nggak menemukan tukang tambal ban. Nah begitu ya. Mana tukang tambal bannya? Banyak yang tutup. Nah, sana lagi nggak ada tukang tambal ban lagi. Nah gitu ya. Jadi pikirannya menyelesaikan masalah dalam hidupnya yang tadi cuma berupa bal yang bocor tadi, pikirannya minta tolong siapa? Tukang tambal ban. Begitu sudah sana wis capek, ya Allah kok gak ono tukang tambal ban, baru ingat Gusti Allah. Itu siapa? Itu siapa? Katanya tadi Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung. Allah itu yang menciptakan segala-galanya. Permasalahan Allah itu yang alladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Inilah yang tadi dimaksudkan. Bagaimana kita mensucikan Allah? Peran Allah itu adalah tempat bergantung dalam kehidupan kita. Namun prakteknya kita tidak mampu untuk subhanallah. Ketika cucu kita sakit, anak kita sakit, wih panas, wah gitu ya. Pikiran kita ke dokter atau ke rumah sakit? Hah? Mas, ke dokter sih, wah rumah sakit saja. Nah begitu ya. Pikiran kita begitu. Begitu ke dokter masih sakit, ke rumah sakit belum sembuh. Ya Allah, kok gak mari-mari ketemu Allah setelah usahanya gagal. Padahal ketika kita meyakini bahwa Allahumma antas syafi, yang menyembuhkan sebuah penyakit itu siapa? Allah. Itu namanya sebenarnya kita itu bertasbih kepada Allah. Sucikanlah bahwa yang namanya dokter, namanya obat itu tidak mampu untuk menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah, makanya dikuatkan tadi Allahus Somad. Allahus Somad. Begitu kita mau makan, rasanya perut lapar. Yang pertama kali karena hujan gerimis, begitu ya, enaknya harus mengeluarkan mobil atau sepeda motor atau HP kan ya, nah, sampai akhirnya datang Grabnya sambil makan. Ingat Allah nggak? Nggak ingat sudah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju'. Ketika kita semuanya lapar itu yang berikan makan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan tukang Grabnya, bukan karena kita makannya. Ya gitu ya. Banyak di antara kita semuanya bisa makan karena punya uang. Makanya kita maaf sebagai orang tua gitu ya, yang punya anak yang selesai dari kuliah, kon iku wis kuliah mari gak kerja. Nah gitu ya. Kon ku ya opo masa depanmu? Bojomu mbok ingoni opo? Otak kita ini kan otak kon gak kerja gak iso mangan. Padahal ada gak orang yang gak kerja tapi makan? Ada banyak, betul ya. Apalagi di sini ada makan siang gratis ya. Nah itu ya. Anak-anak kita yang bayi, para bayi itu ya, sampai usia 10 tahun itu kerja enggak kerja, tapi bisa makan. Sehingga inilah tadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mensucikan Allah, perankan Allah ini dalam kehidupan kita. Dia yang menyelesaikan masalah tanpa siapa? Loh ya kan, balik lagi Allah. Ketika kita lapar terus kemudian kita bisa makan, Allah yang bisa memberikan makan. Ya,
Ketika kita mencari rizki, yakinkan Allah. Itu namanya sebenarnya praktek kita bertasbih. Sehingga inilah ketika kita mengucapkan tadi ya, kalimat yang ringan, kita praktekkan dalam kehidupan kita, menjauhkan yang sebenarnya orang-orang kafir itu. Kenapa kita bisa makan? Karena punya makanan. Kenapa punya makanan? Karena punya uang. Kenapa umurnya panjang masih sehat? Menjaga pola makan, pola minum, pola kesehatan, cek dokter, terus ya, enggak pola-pola gitu ya. Apakah kesehatan itu? Bukan. Nah, begitu ya. Ada seseorang yang dia lagi membaca surat Al-Isra, Subhanalladzi asra. Belum selesai membacanya ternyata sudah inna lillahi. Ada ya? Yang barusan di Aceh itu, Masya Allah. Jadi umur panjang bukan karena ditentukan pola apa yang ada di bumi, tetapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak di antara kita semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kok mati? Tadi malam itu masih ngomong karo aku ya gitu ya. Padahal sudah alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah lafaz subhanallah akan menjadikan diri kita hidup dengan tenang, hidup nyaman. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembari kita semuanya berjuang untuk wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Berjuang dan berjuang tanpa kenal lelah, memperjuangkan diri kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika kita nanti sudah mampu praktek dalam kehidupan kita ini menjadi orang-orang yang bertasbih. Jadi bertasbih bukan hanya sekedar kita mengucapkan lafaz subhanallah, subhanallah, bukan mengucapkan sonallah, tetapi bagaimana bertasbih itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa yang nanti Allah akan berikan janji kalau kita semuanya mampu untuk bertasbih, bukan hanya berada di atas sajadah, tetapi setiap waktu kita bertasbih, insya Allah dijawab oleh Allah di ayat yang ke 6 ya. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Allah di ayat yang ke 6. Inilah kita orang-orang yang bertasbih. Dunia bukan tujuan kita, tetapi dunia adalah sarana untuk kita menjadi orang yang sukses fit dunya wal akhirah. Maka kata Allah, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah sama orang yang berjalan dengan menggunakan kaki dengan orang yang berjalan dengan menggunakan kepala? Orang-orang kafir mereka itu ketika di dunia ini kata Allah seperti orang yang berjalan dengan menggunakan kepala. Dia hanya berpikir lingkup di dunia saja. Yang penting pokoknya saya sukses, yang penting pokoknya saya katanya bahagia, yang penting pokoknya saya bisa ini dan itu, tanpa mempertimbangkan masa depannya. Sedangkan orang beriman seperti kita berjalan dengan menggunakan kaki. Kita ngerti arahnya kemana, yang paling bagus mana, lewat sana macet harus lewat sana. Ini orang yang beriman. Ada 1000 cara dalam mereka menyelesaikan masalah. Semuanya dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan pada kita semuanya umur panjang yang barakah, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita mencari rezeki yang barakah. Allah jadikan keluarga kita yang barakah, anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.